ya, makanan sudah bosan, capek, boleh silakan berdiri dulu. Ya, ada yang tahu sebelumnya apa itu virtual? Kita virtual ya. Nanti lihat dulu ibu kasih gue. Wow, keren. Wow, wow, keren. Keren. Wow, wow, keren. Itu ya, sudah bisa semua? Tepuk wow. Kasih gue. Kasih do. Kasih gue. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Ya. Oh, kenapa nggak hadir? Jadi untuk pembelajaran kita hari ini Bu, judulnya adalah alat hidangan dari daun. Nah, alat hidangan dari daun. Untuk tujuan pembelajarannya, ada yang tahu? Jadi tujuan pembelajaran kita itu yaitu untuk mengetahui apa saja jenis-jenis daun yang digunakan dalam menggunakan alat hidangan itu, seperti daun pisang, daun jagung, daun pandan ya. Baik. Adalah tempat atau alat yang digunakan untuk meletakkan hidangan berupa kue tradisional, lauk pauk, dan diletakkannya itu di alas seperti piring, baki, lampa, ranjang, ya. Nah, jadi daun itu ada berbagai macam. Yang biasanya digunakan untuk membuat alas itu daunnya ada daun pandan, terus ada janur seperti di gambar ya, terus ada daun pisang. Nah, daun pisang ini juga ada berbagai macam. Yang pertama ada daun pisang kepok, daun pisang batu. Ciri-cirinya itu warna daunnya hijau cerah, lalu tulang daunnya rapat, tidak mudah patah, tidak mudah sobek, dan lembut dan pegang, ya. Nah, yang kedua ada namanya daun pisang kepok. Ciri-cirinya yaitu warna daunnya hijau tua, tulang daunnya besar, panjang dan kasar, tegas dan mudah patah. Selanjutnya yaitu jenis daun pisang raja. Daun pisang raja ini ciri-cirinya warnanya hijau cerah, terus mudah sobek. Yang terakhir ada daun pisang muda. Daun pisang muda ini mudah dibentuk, tidak cepat kering, warna hijaunya itu hijau muda, lalu tulang daunnya itu tidak terlalu besar dan menonjol. Nah, dalam membuat alat hidangan dari daun ini, alat-alat yang biasanya digunakan itu sudah basic, gitu ya, seperti gunting, pisau, bikin lidi, sate, terus ada jahit, ya, menyatukan daunnya, ada baki, kanvas, untuk wadahnya yang akan kita alas. Nah, yang terakhir kita bisa menggunakan penggaris atau pensil untuk mengukur berapa saja ukuran yang akan kita inginkan. Nah, bentuk-bentuk alas wadah hidang itu ada banyak. Yang pertama namanya itu ada tisu. Tisu itu biasanya digunakan untuk membungkus sate, lalu membungkus nasi liwet. Nah, selanjutnya namanya itu Pengen sate Padang. sudi. Sudi itu digunakan sebagai wadah makanan yang tidak kering atau tidak berkuah, tidak bertumpah, seperti telepon, sambal goreng, mie goreng, ya. Nah, selanjutnya namanya takir. Takir ini digunakan untuk makanan yang sedikit berkuah atau lembek, seperti bubur sumsum. Selanjutnya ada yang bentuknya segitiga, namanya itu sumpil. Sumpil ini bungkusan
Selanjutnya namanya pinjuk. Pinjuk ini membungkus makanan yang berbentuk krukut, jadi seperti itu ya. Selanjutnya lembar. Sudah tahu bungkusan lembar gimana cara membungkusnya? Ya tertutup gitu ya. Bungkusannya tertutup. Nah sebelum itu kita nonton video dulu untuk cara pembuatannya. Suaranya kedengaran? Ya. Udah nonton video aja ya. Nah yang pertama itu tadi apa namanya? Ini. Lalu ada itu. Jadi dia dialas dulu biar nggak berserakan gitu ya, nggak berserakan. Terus ditusuk pakai lidi. Ikhlasnya untuk pakai lidi. Apa gitu ya? Enggak. Selanjutnya ada supil. Supil untuk apa tadi? Ya, jadi dibentuk dulu segitiga gitu. Terus diisi beras, nanti dilipat. Terus ditutup. Kalau misalnya isinya terlalu banyak, nanti bisa pakai tusuk piting atau piting gitu bentuknya. Selanjutnya namanya suri. Jadi dibuat lingkaran dulu, terus dilipat. Nah, seperti itu ya. Dikasih bikin lagi. Ini untuk membungkus lontong. Lontong itu banyak jenisnya ya, ada lontong laut, kita kan bikin lontong dicetak aja gitu. Ya guys. Nah, kita lanjut materi ininya. Nah, jadi daun pisang Nggak itu nampak. kan sensitif gitu. Untuk penyimpanan daun pisang ini, bila tidak segera kita gunakan, jadi simpan dulu daun pisang ini dalam kulkas, tapi disemprot dengan air dan dimasukkan ke dalam plastik yang sudah diberi lubang. Jadi dia nanti dia ada sirkulasi udaranya gitu untuk daun pisang. Lalu jangan menyimpan daun pisang ini secara bertumpuk dalam kantong plastik dengan suhu karena nanti dia akan menguap dan warna itu menjadi kecoklatan gitu ya. Nah, yang ketiga, bila wadah lipatan daun belum Ada dosen nggak bisa naik. Nggak bisa Pak Komal dulu. lapasan, kemudian simpan di dalam kulkas pada rak bagian bawah. Yang keempat yaitu jika daun pisangnya dibentuk seperti takir, direndam dalam air dan disimpan dalam kulkas. Itu untuk membuat daun pisangnya tetap sedap. Nah, untuk alas hidangan ini itu tuh jadi kan tadi sudah bentuk tuh satu-satu. Untuk membuat alas hidangan ini nanti disatukan macam-macam lipatannya itu nanti bisa diisi dengan nasi kuning, kembang, terus penggunaan takir ini susu di dalam
Jadi menurut Ananda daun pisang mana yang paling efektif kita gunakan? Kalau yang paling mudah digunakan gitu. Ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Pisang kepung. Silakan Silmi. Menurut saya pisang yang paling efektif yaitu daun pisang batu karena mudah dibentuk dan tidak mudah sobek. Tidak mudah sobek. Jadi benar ya, jawabannya itu daun pisang batu. Daun pisang batu itu mudah dibentuk, warnanya hijaunya bagus gitu ya. Jadi itu warna yang paling, jadi itu daun yang paling efektif untuk kita gunakan. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita kuis dulu ya. Ibu ada kuis. Untuk kuisnya boleh pakai HP. Linknya akan ibu kirim di grup. Iya, di grup. Jadi nanti diisi ya. Ya, Bu. Kalau nggak punya HP gimana, Bu? Salamku menuikan kartu Mau pena dong? Mau pena? Gurunya pada sibuk, guys. Lama guys, lelah dan Assalamualaikum. Sama adik. Nah, sudah bisa. HP-nya boleh dipakai untuk kuis. Sudah ibu kirim di grup. Boleh dibuka. Jadi kita akan kuis cuma 5 soal ya. Bisa diakses. Boleh join ya. Jadi dijawab jawabannya itu yang benar, nggak asal isi aja. Sudah bisa masuk? Nah, boleh silakan diisi. Ada 5 pertanyaan, dijawab dengan benar. Nanti yang nilainya paling tinggi dapat nilainya yang tinggi juga, gitu ya. Ya? Oh, hadiahnya nilainya aja dikasih nilai yang tinggi ya. Bisa, tadi itu materinya sudah ibu jelaskan semua. Ulang lagi. Ya. Apa itu? Mungkin jaringannya. Yang lainnya bisa. Ini nggak usah ya sekolah kelasnya. Sudah selesai 5 soal? Sudah nilainya keluar? Belum. Hah? Kalkulator.
bisa menambah nilai jual juga dengan hidangan tersebut. Biasanya yang banyak digunakan itu daun pisang, ya. Nah, untuk minggu besok itu kita akan praktik